teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Koko. Nama online saya adalah Irham. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait untuk fitur dan tarif e-channel. Sebelumnya perkenalkan, untuk saya sudah lama menjadi agent di BNI Contact Center ini selama kurang lebih 6 tahun ya. Mulai start di tahun 2016 di bulan Maret tepatnya sampai yang saat ini. Status terakhir saya adalah sebagai agent call center. Kebetulan untuk yang multi skill, saya penempatan bisa di BNI ataupun di kartu kredit. Oke, baik. Untuk saat ini kita akan belajar terkait fitur dan tarif e-channel. Ada banyak sebenarnya teman-teman untuk fitur dan tarif e-channel, tapi untuk yang siang hari ini yang kita pelajari hanya dua saja ya, terkait untuk kartu debit dan juga layanan BNI Mobile Banking. Baik, untuk yang pertama kita akan ke layanan BNI kartu debit. Baik, untuk sebagai informasi rekan-rekan semuanya, seluruh layanan perbankan tabungan itu dilengkapi dengan fitur kartu debit ATM. Jadi kartu debit ATM ini adalah sebagai sarana untuk tarik tunai atau transaksi finansial seperti itu. Baik, nah untuk limit kartu debit sendiri, jadi itu kalau di BNI sendiri kita ada dua layanan, itu BNI Syariah dan BNI konvensional. Tapi lebih ke kita akan belajar ke konvensional terlebih dahulu saat ini. Jadi kalau untuk yang saat ini ada di layanan kartu ATM BNI, kalau yang dulu kita bisa melihat di screen kita ada Silver, Gold, Platinum, tapi untuk yang saat ini untuk yang Silver sudah ditiadakan ya, diganti dengan kartu GPN. Nanti kita bahas juga lebih detailnya. Kemudian untuk yang layanan Gold itu nilai limit tarik tunainya 10 juta per harinya. Kemudian untuk yang Platinum 10 juta per hari. Untuk saat ini per 1 April sudah layanannya menggunakan kartu yang berchip ya, sesuai informasi anjuran dari OJK dan Bank Indonesia. Seluruh kartu debit ATM BNI yang masih berpita magnetic strip wajib diganti dengan menggunakan kartu yang berchip atau bermagnetik. Maksud saya yang berchip seperti itu. Dan untuk limitnya sekarang jadi naik, kalau untuk yang Gold di 15 juta, untuk yang Platinum di 15 juta. Kemudian terkait untuk limit nominal dan jumlah transaksi, untuk transaksi belanja itu dibatasi dengan ada dua pembatasan. Yang pertama adalah berdasarkan untuk jumlah daripada nominalnya dan juga frekuensi dia melakukan transaksi. Kalau untuk yang transaksi dengan menggunakan nominal itu adalah kalau untuk yang Gold 50 juta per hari, sedangkan Platinum 100 juta per hari. Kalaupun untuk jumlah frekuensinya adalah 5 kali transaksi. Artinya adalah apabila sudah memenuhi transaksi dalam satu hari itu 5 kali transaksi walaupun tidak memenuhi dalam bentuk jumlah nominalnya, maka nasabah tersebut dipastikan tidak bisa melakukan transaksinya kembali. Begitu pula sebaliknya, misalkan dalam satu hari dia hanya menggunakan transaksi satu kali saja untuk mendip kartunya, tapi dengan nominalnya sudah melebihi 50 juta, 100 juta jenis macam-macam kartu, maka nasabah tersebut juga tidak bisa melakukan transaksinya kembali seperti itu. Lanjut untuk limit transaksi transfer rekening melalui ATM. Nah, transaksi ini dibagi menjadi dua. Transaksi yang untuk poin nomor 3 adalah transaksi sesama BNI, sedangkan transaksi yang nomor 4 adalah transaksi yang melalui bank lain atau transaksi transfer online antar bank. Untuk yang limit transaksi sesama BNI, untuk kartu Gold kita di angka 100 juta per hari, sedangkan untuk Platinum 100 juta per hari, sama begitu ya. Untuk yang selanjutnya transaksi yang ke bank lain, ini transaksi yang sifatnya real time online. Jadi kalau untuk kartu ATM dia tidak bisa melakukan transaksi yang jenisnya clearing ataupun FTGS. Jadi hanya transaksi online antar bank yang real time seperti itu. Untuk limitnya per kartu, untuk yang Gold di angka 15 juta untuk yang dulu kartu yang bermagnetik. Kalau untuk yang sekarang sudah berchip di angka 25 juta. Sedangkan yang Platinum kalau dulu yang berchip 25 juta sekarang menjadi 50 juta per hari seperti itu. Mungkin saya kurang terlalu cepat menjelaskan, nanti bisa sampaikan ya, biar nanti materinya tidak tertinggal guys. Untuk selanjutnya adalah fitur e-channel. Nah, terkait fitur e-channel itu adalah seluruh tabungan BNI memiliki fitur e-channel, tapi ada beberapa yang tidak memiliki fitur e-channel. Jadi tergantung jenis tabungannya. Kalau untuk e-channel yang dimiliki
seperti internet banking, SMS, phone banking, mobile banking itu adalah sarana dana keluar. Untuk semua tabungan memiliki ada beberapa, seperti misalkan kartu anak, dia internet banking hanya bisa sebagai inquiry saja, seperti itu. Nah, kalau untuk yang jenis kartu semuanya ini dia dapatkan. Jadi fitur e-channel itu tergantung daripada jenis rekening yang dimiliki nasabah, begitu ya. Misalkan seperti tabunganku. Nah, kalau tabunganku itu dia adalah jenis tabungan yang tidak bisa memiliki e-channel seluruhnya ini, karena dia harus berafiliasi dengan rekening yang induknya. Misalkan dia dalam satu CIF itu memiliki tabunganku dan memiliki tabungan Taplus reguler, maka untuk tabunganku itu bisa memiliki e-channel ini karena dia menginduk di rekening afiliasi utamanya, yaitu di rekening Taplusnya, seperti itu. Dari slide yang pertama ini sudah jelas teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin saya terlalu cepat untuk menjelaskannya, bisa nanti angkat tangan biar saya nanti bisa untuk saya pelankan ya. Sudah jelas? Baik. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, fitur dynamic atau debit yang lainnya yang nomor 6 adalah biaya pengelolaan per bulan. Nah, biaya pengelolaannya adalah kalau untuk yang poin A itu pengelolaan rekening. Jadi kembali lagi, kalau yang Rp11.000 itu adalah jenis tabungan yang reguler. Kalau untuk yang jenis yang lainnya, jadi tergantung ya. Kalau yang poin A itu tergantung jenis tabungan yang dimiliki. Jadi poinnya adalah untuk limit debit ini. Jadi debit ATM itu tergantung daripada jenis rekening yang dimiliki nasabah, seperti itu. Kalau untuk biaya rekening per bulannya itu adalah rekening yang Taplus biasa, Taplus reguler Rp11.000. Untuk yang ada juga tabungan mungkin Taplus muda itu di angka Rp5.000 untuk biaya pengelolaannya. Jadi tergantung jenis rekeningnya. Untuk biaya pengelolaan kartu per bulannya, untuk yang poin B, Silver di angka Rp4.000 sudah diganti menjadi kartu GPN ya. Silver jadi sudah ditiadakan, BNI sudah tidak mencetak untuk kartu Silver. Kemudian untuk yang Gold di Rp7.500, Platinum di Rp10.000 per bulan, dan Garuda Rp11.000. Kalau kartu Garuda ini adalah kartu co-brand, dia kartunya adalah combo, di mana satu kartu itu dia memiliki dua fungsi. Yang fungsi pertama sebagai kartu debit, di belakangnya ada fungsi tap cash seperti e-money Mandiri Italia yang disebut transaksi pembayaran parkir, tol dan sebagainya, seperti itu. Untuk biaya kartu, nah biaya kartu yang poin nomor 7 itu adalah apabila pergantian kartu karena pertama kali dia memiliki rekening, atau pergantian kartu karena dianya rusak, hilang dan sebagainya. Untuk yang Silver dulu sudah tidak, sekarang sudah tidak ada ya. Sebagai biar kalian tahu aja. Jadi kalau untuk kartu baru itu di angka Rp10.000, kalau ganti kartunya di angka Rp15.000. Kemudian untuk yang Gold di angka Rp15.000 untuk kartu pertama kali. Untuk ganti kartunya di angka Rp20.000. Berikutnya Platinum, kartu pertama kali di angka Rp20.000. Sedangkan kartu yang pergantian kedua karena hilang, rusak, tertelan dan sebagainya di angka Rp25.000. Untuk yang kartu Garuda, kartu barunya dikenakan Rp25.000, kartu pengganti yang kedua dikenakan Rp25.000. Sebagai informasi juga, tadi kami sampaikan terkait untuk Garuda adalah kartu combo yang dimana belakangnya itu adalah ada tap cash-nya. Misalkan dalam kondisi kartu hilang, maka terkait untuk dananya yang di rekening dia tetap akan bisa selama tidak ada penggunaan di kartunya. Tapi ketika untuk meminta pergantian untuk dana yang di tap cash-nya, maka tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Pergantian dana di tap cash itu hanya bisa dilakukan ketika kartu rusak. Jadi ada fisiknya, kalau hilang tidak bisa ya. Dari poin ini mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Karena saya semangat untuk menjelaskan, menggebu-gebu ya. Baik, next. Kalau tidak ada pertanyaan untuk slide yang selanjutnya, nah ini kartu GPN. Kartu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, ini jadi sifatnya masih lokal. Kartu ini tidak bisa untuk transaksi yang jenisnya seperti transaksi belanja online. Jadi kalau transaksi yang melibatkan 3D Secure begitu masih belum bisa digunakan untuk GPN ya. Jadi masih sifatnya lokal. Ini kartu GPN. Nah, kartu GPN ini diterbitkan karena adanya regulasi dari Bank Indonesia yang menggantikan kartu Silver yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Untuk BIN diawali dengan 1934. Kalau untuk yang bisnisnya 1934 sama ya. Biaya pembayaran kartunya gratis. Biaya penggantian kartu baru itu kalau hilang, rusak, tertelan dan sebagainya di angka Rp15.000. Tidak ada saldo blokir. Kalau saldo blokir itu
kembali lagi tergantung dari jenis tabungan. Ada beberapa tabungan yang ada saldo blokir, sebagai misal adalah Taplus Muda. Dia ada saldo blokir yang wajib mengendap di angka Rp50.000. Kemudian untuk limit penarikan tunai 15 juta per hari, sama ya untuk yang GPN reguler dan GPN bisnis. Kemudian untuk executive lounge itu sebagai informasi saja, terkait untuk gratis di ruang tunggu bandara. Kalau untuk yang debit tidak ada ya, kalau untuk fitur debit itu biasanya ada di fitur kartu kredit. Selanjutnya terkait restoran tunai di CDM atau CRM. Untuk nominalnya 50 juta per hari, sama sekali transaksi itu adalah 99 lembar. Jadi berapapun nominalnya, baik 50.000 atau 100.000, intinya harus 99 lembar. Kalau lebih dari itu biasanya kendala error atau transaksi gagal, di mana dananya tidak menambah di rekening tapi uangnya sudah tertelan. Nah, itu menjadi komplain yang kita biasain teman-teman di layanan. Begitu ya. Next, lanjut untuk limit transfer antar BNI. Nah, untuk yang GPN biasa dan GPN bisnis sama dengan 100 juta limit transfernya antar bank itu yang online real time. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya untuk kartu ATM tidak bisa transaksi dengan metode clearing ataupun RTGS ya. Jadi sistemnya real time online antar bank. Ketika diinputkan PIN, klik OK, dananya berkurang langsung menambah ke rekening tujuan, seperti itu. Limit belanjanya juga sama, dibatasi dengan nominal dan juga frekuensi penggunaan. 100 juta kalau nominal, kalau penggunanya 5 kali transaksi saja. Kemudian untuk limit belanjanya sama ya, tadi yang kami sudah jelaskan. Biaya transfer antar bank bebas biaya, tarik tunai juga bebas biaya, inquiry-nya tidak bisa dilakukan. Mungkin dari slide kartu GPN ada yang ditanyakan. Kecepatan, baik, akan saya pelankan lagi. Terima kasih untuk masukannya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Baik. Lanjut, akses banking kita nggak akan bahas. Kita langsung bahas untuk yang layanan BNI mobile banking. Internet banking juga tidak kita bahas ya. Nah, untuk latar belakang saja terkait BNI mobile banking, itu adalah e-channel yang paling terakhir yang diluncurkan BNI sebagai sarana transaksi nasabah. Jadi kalau untuk mobile banking itu base-nya adalah by app atau aplikasi, di mana untuk nasabah asalkan dia punya smartphone, kemudian support terkait untuk operating sistemnya, dan juga untuk versi Android atau iOS-nya dia bisa untuk daftar ini. Tidak semua lagi, sebagai informasi juga, tidak semua rekening yang bisa menggunakan layanan BNI mobile banking. Sebagai contoh tabunganku tadi yang di awal. Jadi kalau tabunganku ingin masuk rekeningnya ke mobile banking, maka harus ada rekening utamanya. Bisa Taplus bisnis, Taplus reguler, Taplus muda bisa, seperti itu. Kemudian untuk menu-menunya, ini masih tampilan yang sebelumnya ya, tahun 2017 ya. Untuk tampilan yang terbaru sekarang sudah lebih simpel. Kita lanjut. Nah, untuk fitur biaya dan limit transaksi mobile banking. Nah, untuk yang mobile banking itu sudah ada pembenaran terkait dengan informasinya yang karena terdampak pandemi sebelumnya itu, karena beberapa cabang tutup karena pandemi. Ada penyesuaian terkait untuk transfer antar BNI dan antar bank. Kalau untuk yang saat ini di angka 200 juta masing-masing, seperti itu. Nah, kalau untuk ini untuk yang antar sesama BNI, dan yang nomor poin 2 itu adalah yang online antar bank yang real time, jadi 200 juta. Kemudian untuk clearing sama, untuk di 200 juta juga. Kalau clearing itu biayanya di angka 2.900 ya teman-teman. Kalau untuk yang online antar bank kita dikenakan biayanya di angka 6.500 untuk transaksi sekali charge-nya. Kemudian terkait untuk pembelian voucher pulsa maksimal yang bisa digunakan untuk yang menggunakan limitasinya. Kalau untuk yang pulsa di 2 juta rupiah. Kemudian terkait untuk transaksi top up GoPay di 1 juta maksimal, top up Unico 1 juta rupiah. Nah, terkait untuk pembayaran tagihan itu sesuai dengan jumlah tagihan. Biasanya sampai dengan 99.999.999 rupiah. Seperti itu. Kemudian untuk kita kembali ke poin voucher handphone, nanti dikenakan biayanya di angka 1.500 rupiah terkait untuk charge-nya. Kalau untuk yang online antar bank kan di angka 6.500, clearing kan di 2.900. Nah, kalau untuk pembelian voucher nanti dikenakan
1.500. Untuk GoPay pun juga sama 1.500. Untuk yang saat ini ada yang ditanyakan untuk saat yang ini? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya. Next. Nah, terkait untuk multi finance personal loan itu adalah transaksi yang pembayaran biasanya terkait seperti FIF, Adira yang kerjasama. Itu sesuai dengan harga juga, biasanya di angka 99.999.299 rupiah. Asuransi sama seperti BNI Life, kerjasama seperti itu. TV internet berlangganan seperti dulu namanya Indovision, itu juga kerjasama dengan kita. Dia bebas biaya. Kemudian tiket pesawat dan kereta itu untuk yang juga sesuai dengan tagihan, biayanya di angka Rp5.000. Untuk yang jasama seperti Garuda Indonesia, Lion, Citylink, Sriwijaya, Asia, seperti itu. Biaya pendidikan biasanya seperti pembayaran yang virtual account, misalkan pembayaran uang kuliah, kemudian seperti pembayaran SPP, begitu yang menggunakan virtual account, begitu yang kerjasama itu juga sesuai dengan lima tagihan bebas biaya. Biasanya kalau untuk pendidikan karena sudah kerjasama ya, jadi tidak dikenakan biaya. Beda lagi kalau misalkan biasanya case yang ditemukan adalah nasabah konfirmasi kenapa sih dikenakan biaya, padahal itu kan diinformasikan biaya pendidikannya itu tidak dikenakan biaya. Dilihat dari dia tidak kerjasama, biasanya transfer online terbang, biasanya dikenakan biaya 6.500 seperti itu. Zakat infak sodako sesuai dengan tagihan. MPN G2, nah itu pembayaran kita kerjasama dengan pemerintah terkait untuk pembayaran pelabuhan biasanya. Kalau MPN G2 itu seperti pajak dan juga pembayaran pelabuhan begitu, itu sesuai dengan tagihan. Pegadaian juga sesuai dengan jumlah tagihan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk dari slide ini teman-teman? Nggak ada ya? Baik, lanjut next. Oh sudah, terakhir itu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terkait untuk apa yang telah saya paparkan sebelumnya. Boleh silakan, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oh tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.